We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bang Andi Hansal, seorang petani katanya, tetapi juga pelukis. Bang Andi menuliskan seorang petani dari Rugoh. Rugoh itu ada di mana, Bang? Silakan. Oke, selamat sore Pak Hartanto. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan wawancara sore hari ini ya. Kalau bertanya di mana Rugoh itu berada di Provinsi Bengkulu, letaknya di Kaur gitu. Kalau dari tempatku berada ini itu sekitar 5 jaman berjalan kaki. Dia berada di dalam hutan gitu. Jadi ceritanya panjang Pak, kalau kenapa Rugoh, kenapa saya ingin menamai studio saya itu studio saya Pak, namanya Rugoh gitu. Kalau mengapa saya mengatakan diri saya petani, sebenarnya itu karena saya pas waktu 2013 sampai 2017, saya itu merasa diri saya itu seperti seorang nomaden gitu loh. Jadi berpindah-pindah terus gitu loh. Kalau nggak di Jogja itu berapa kali pindah-pindahan gitu. Terus kalau pas di Bengkulu pun saya ingin ke Jogja. Pas saya di Jogja, saya pengen ke Bengkulu gitu loh. Tapi berakhirnya itu di 2007 sehingga saya memutuskan saya harus kembali ke rumah di Bengkulu gitu. Karena di tahun 2017 itu saya pindahan itu sebanyak, kalau tidak salah itu 6 kali pindah rumah dalam setahun, Pak. Itu nomaden banget pindahan rumah dengan barang yang cukup gitu loh. Lukisan, semua hal itu pokoknya itu ribet banget. Dan saya merasa itu di mana saya memutuskan saya harus kembali ke rumah, dan saya seperti kalau nggak mau nomaden, lo harus bertani dan bercocok tanam gitu. Oh Begitu, gitu. Pak. Nah, tapi sampai sekarang juga masih bercocok tanam ya? Oh iya, jadi apa namanya? Kenapa ada hubungannya sama pelukis itu? Saya ngerasa memang karena di sini tuh apa namanya budayanya mau jadi apapun gitu loh, mau kamu seorang bupati pun kayaknya bertani itu adalah sudah mendarah daging kalau setiap orang itu akan menjadi petani gitu loh. Kamu akan menjadi petani apapun itu gitu loh. Mau jadi guru kamu juga bertani. Jadi kesehariannya itu ngobrolnya sama petani gitu. Banyak hal yang saya pelajari gitu. Tapi Bang Andi sendiri asalnya dari Rugoh ini? Dari Rugoh itu nama studio saya Pak sebenarnya. Rugoh itu ada di suatu tempat yang jauh dari sini. Kenapa saya namakan studio saya Rugoh itu? Karena waktu saya SMP, saya ingat betul waktu itu, orang Padang Guci itu adalah tetangga desa saya yang jauh, kalau dari sini sekitar 2 jaman. Dan mereka pada waktu itu membuka lahan di daerah Rugoh itu menjadi petani kopi gitu. Dan waktu itu mereka berhasil dan katakanlah berjaya dengan apa yang mereka lakukan gitu loh. Saya ngerasa
ada ketertarikan khusus gitu loh saya kepada petani itu gitu loh. Bagaimana mereka mengubah nasibnya dan setiap minggunya saya melihat melihat orang-orang ini gitu loh, Pak. Mereka, setiap hari Senin karena besoknya ada pasar Selasa gitu namanya, pekan Selasa kalau di sini, mereka pulang untuk membeli, apa namanya, perlengkapan, apa ya, kebutuhan mereka yang ketika berada di perkebunan itu gitu loh. Mereka ini orang-orang yang sangat bersemangat dan aku rasa mereka bukan orang yang berada di kelas menengah ke atas ya, tapi berada berada di lapisan menengah ke bawah, sehingga mereka bersedia gitu, apa namanya, berkebun di tengah hutan yang lebat gitu. Itu Rugoh itu di tengah hutan yang lebat loh, Pak, sebenarnya. Kalau ceritanya mengapa Rugoh gitu, Rugoh itu kalau di sini itu artinya itu ger gaguh ya, gaguh itu gerguh lah gitu. Jadi di bawah itu kumpulan batu-batu besar, mungkin melebihi rumah-rumah yang 6 kali 6 atau 7 kali 7 meter, Pak, batunya, besar-besar sekali gitu. Di bawah batu-batu itu banyak sekali, apa namanya, eee, ikan-ikan yang kalau dulu kononnya katanya, itu disukai para raja gitu loh. Di situ ini ceritanya, saya belum pernah ke sana, sebenarnya saya tertarik sekali untuk ke sana. Konon katanya di sana itu ada tempat persabungan ayam seperti bentuknya hampir mirip kolesium, aku membayangkannya seperti itu. Wah, itu keren sekali ya. Mmm, dan ceritanya di Rugoh itu, eee, kalau kalau ada penangkapan ikan yang liar, jadi suasananya akan berubah gitu loh. Ya, percaya dan tidak percaya, dan itu terlihat mistis memang, Pak. Eee, pokoknya bagaimana orang penangkapan liar itu harus pulang gitu, dengan caranya gitu. Ya ya seperti itu sih, Pak. Oke. Rogo dari Bengkulu berapa jauh berarti? Rugo dari dia itu Rugo itu berada di Bengkulu, dan Rugo dari tempatku, dari desa Gandasuli ini sekitar 5 jaman gitu, kalau jalan kaki. Kalau sekarang kayaknya nggak nyampe kayaknya. Wow, wow. Nah, bagaimana kisahnya seorang petani yang juga melukis ini? Atau yang seorang pelukis yang juga petani? Oh, jadi ini menurutku ya itu ya, menariknya ketika saya berdampingan hidup dengan, eee, dan dengan mungkin tradisi ya menjadinya ya, karena di sini tuh kebanyakan petani gitu, hampir 70 atau 80% mungkin petani ya, Pak, ya. Jadi saya belajar itu ya mulai misalkan saya mengembangkan gagasan atau mencari mencari ide, itu sama halnya saya menyamakan vibrasi dengan para petani gitu. Eee, memilih bibit itu sama saya mencari ide gitu loh, mencari ide yang baik gitu, mencari ide yang baik berarti saya memilih bibit yang baik gitu. Ketika saya ingin mengembangkannya, eee, ketika ide saya ada gitu, saya merasa seperti seperti saya menjaga bibit itu supaya tetap bertumbuh gitu loh. Ketika ketika dia membesar, bagaimana saya menjaganya dan bagaimana saya mengelolanya, dan ini saya berharapnya ketika saya mengelola bibit yang saya temukan dari ide ini, saya mendapatkan varietas baru atau penemuan baru gitu loh, Pak. Jadi saya membayangkan ketika saya menjadi petani, saya merasanya seperti itu gitu loh. Walaupun saya pelukis tuh nggak ada bedanya, cuman, eee, lahannya saja yang berbeda gitu loh. Mungkin kalau dia di ladang yang, mmm, tanah yang luas, tapi saya berada dalam pikiran dan imajinasi yang tak terbatas gitu loh. Oke, oke. Saya share screen. Bisa ceritakan tentang lukisan ini, Bang?
kombinasi sapi, gajah, dan mahkota. Silakan, Bang. Oke. Ya, ini jadi ini tuh apa ya, semacam saya ngerasa kadang-kadang kamu itu siapa gitu loh. Pertanyaannya, kamu siapa? Dan ketika kamu dipertanyakan kamu siapa, itu akan kembali kepada dirimu. Saya siapa gitu. Eh, Ketika saya menanyakan saya siapa waktu itu, saya benar-benar menanyakan ulang siapa diri saya gitu loh. Ketika saya kembali ke Bengkulu ya waktu itu. Eh, Jujur pertama itu karena ini saya bagaimana berharap kan ada di tengah gambar itu kan ada dagingnya gitu loh. Sebenarnya itu pintu, Pak. Saya berharapnya itu di pintu itu, di dagingnya itu adalah dia itu menjadi bermanfaat gitu loh. Mau apapun bentuknya gitu loh. Itu kan ada irisan, ada merah itu. Jadi terbelah gitu loh. Jadi ketika aku merasa gini, ketika orang memasuki pintu itu, orang itu seperti mengambil daging yang berada di dalam tubuh hewan ini. Nah, ketika orang mengambil tubuh hewan ini, mau diapakan, itu terserah gitu loh. Aku berharapnya itu menjadi bermanfaat. Mau dia berasal dari gajah, mau kamu dari apapun bentuknya, tapi yang penting itu bermanfaat gitu. Tapi ini imajinasi Anda sendiri kan ini? Iya, Oke, bukan suatu simbol kalau seperti di Kalimantan, Kutai, segala itu ada kombinasi hewan itu bukan berarti ya? enggak, Pak. Oke. Ketawa ajalah matahari dan malam masih ada, daripada menaruh curiga terhadap cahaya. Bukankah begitu ya? Ya. Oh iya iya Nah, iya. apa memang ada yang menaruh curiga terhadap cahaya, Bang? Apakah hidup ini memang Anda penuhi dengan ketawa saja? Silakan. Kan itu ada penegasan sebenarnya Pak, ketika saya menulis itu daripada menaruh curiga terhadap cahaya. Jadi saya tidak ingin curiga gitu loh terhadap malam maupun siang. Jadi saya ada penegasan di situ, saya tidak ingin curiga kepada siapapun. Daripada saya curiga, mending saya melakukan hal yang positif. Itu seperti nampaknya ada keterkaitan antara gajah yang Bapak tanyakan sebelumnya sebenarnya. Eh, Akhirnya setelah saya pulang dari Jogja dan ke Bengkulu, saya memutuskan untuk membuka sekolah hari Minggu gitu loh. Sekolah hari Minggu buat anak-anak itu dimulai jam 8 pagi dan sampai selesai. Biasanya selesainya sampai jam 11 gitu loh, Pak. Di situ saya berpikirnya, kenapa saya anak-anak gitu loh. Karena kayaknya fondasi yang paling kita butuhkan di dalam sebuah sistem pendidikan itu kayaknya asalnya dari anak-anak gitu loh, Pak. Uh, Pertama-tama yang saya lakukan itu karena dulu saya pernah ngajar di beberapa TK di Yogyakarta sebenarnya. Uh, tapi saya ingin melakukan pembelajaran dengan cara saya gitu loh, Pak, dengan pola 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 saya gitu. Di situ saya menerapkan apa namanya sistem belajarnya. Pertama itu berdoa, kemudian uh, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga itu kita ke sesi apa namanya perkenalan dulu karena kita di awal masuk gitu ya. Terus kita masuk ke dalam tema. Di dalam tema itu saya membebaskan sebebas-bebasnya gitu dan nggak boleh ada peraturannya, nggak boleh ada penghapus gitu karena menurutku seni itu nggak ada kesalahannya sebenarnya gitu loh. Itu semacam sudut pandang aja. Dan titik beratnya karena itu anak-anak, saya ketika menjelaskan pertama kali kepada mereka,
saya tidak berharap kepada mereka itu untuk menjadi seorang seniman gitu, atau pekerja seni, atau eee, wilayah yang hampir sama dengan dunia kreatif. Tap tapi saya lebih mementingkan poinnya supaya mereka itu lebih percaya diri. Itu penting sekali menurut saya. Eee, Setelah sesi dari menggambar itu, mereka saya harapkan itu menjelaskan apa yang mereka gambar. Di minggu-minggu awal sih, Pak, mereka itu takut-takut, nggak berani, apa namanya, mengekspresikan apa yang mereka pikirkan gitu loh. Tapi karena memang peraturan dari awal saya itu nggak boleh pakai penghapus, mereka mencoba berani gitu loh. Terus mencoba untuk ke depan untuk menjelaskan apa yang mereka gambar. Dan terkadang memang agak lucu-lucu itu ceritanya, Pak. Ada yang menggambar apa namanya donatnya jatuh dari langit dan kita riang gembira. Ya anak-anak imajinasi anak-anak ya pokoknya bebas sekali gitu dan itu membuat saya cukup merasa bahagia waktu itu, Pak. Tapi seiringnya waktu kita akhirnya tutup gitu karena mereka saya nggak tahu bagaimana dari rumah itu apa orang tuanya cuma sebatas apa, "Udah hari Minggu pokoknya ke tempatnya Mas Andi, yang penting apa jamu nggak disia-siakan," gitu, "gambarlah ke sana." Mungkin sebatas itu, padahal penanaman, kepercayaan diri itu lebih penting gitu loh, menurut saya gitu. Sampai suatu waktu, Pak, ada kasusnya gitu loh. Anak-anak ini saking percaya dirinya, pernah datang sama saya, dia sama ibunya gitu datang, eee, "Mas, tolong gambarkan anak saya karena ada tugas dari sekolah, menggambar Garuda Pancasila, lambang negara itu." Terus aku bilang sama ibunya gitu, "Saya tidak bisa, Bu, saya menggambarkan anak Ibu. Tapi kalau saya membimbing anak Ibu menggambar Garuda Pancasila yang seperti yang dia pikirkan, saya bisa," gitu loh. Oh, namanya Chelsea anak ini. Ternyata anak itu memang cerdas gitu loh, dan dia mau gitu, dan mengiyakan. Ternyata itu di sekolah, itu seperti ada bullying loh, Pak. Ini gambarnya jelek gitu loh. Ya gambar anak-anak kan, sayapnya gede, apa namanya, ekornya kecil-kecil gitu. Ya naif sekali gitu loh, dan itu keren. Tapi bagusnya anak ini bilang, "Walaupun apa namanya, gambar saya ini kalian bilang jelek, tapi saya bikin sendiri loh." Dia bilangnya kayak gitu. Sampai dia berani bilang sama gurunya seperti itu. "Mau nilai saya 7, mau nilai saya 5, yang penting ini bikinan saya." Wah itu saya merasa bangga loh, Pak. Eee, Kasusnya banyak banget itu pas waktu itu, Pak. Kedua itu ada bapak-bapak bawa anaknya ke saya gitu, minta digambarin juga gitu, beda sekolah gitu. Dan saya bilang hampir sama gitu, "Saya nggak bisa menggambarkan anak Bapak, walaupun Bapak gaji saya nggak mau," saya bilang gitu. Karena kayaknya saya lebih baik membimbing dia bagaimana membuatnya gitu. Terus anak itu juga mau gitu. Pemalu, benar di awalnya gitu. Dan di akhir pertengahan kita menggambar, dia bilang kayak gini, anak itu bilang kayak gini, bener, mmm, mereka manggil aku Ci, itu Pak Hartanto. "Saya boleh menambahkan bunga nggak, Ci?" Dia bilangnya kayak gitu. "Oh boleh." Ternyata kreativitas anak itu ketika diberi kelonggaran, kebebasan itu mereka, apa namanya, langsung, apa namanya, Respon. hadir dengan sendirinya gitu. Mhm. Dan ternyata setelah kan gambarnya belum selesai tuh, Pak, dibawa pulang ke rumah. Tiba-tiba malam malam harinya, selesai maghrib itu kalau nggak salah ya, bapaknya datang ke saya, "Kok gambar anak saya jelek?" Dia bilangnya kayak gitu. "Kok gambar anak saya jelek?" Mmm, terus apa namanya,
"Kenapa Pak? Jeleknya di mana?" Saya tanya kayak gitu. Saya kembali sama bapaknya, "Jeleknya di mana? Kok nggak seperti gajah-gajah yang seperti yang digambar orang itu?" Terus saya jawab kayak gini, "Begini Pak, saya merasa senang loh," saya bilang kayak gitu. "Karena anak Bapak sudah ke sini, pertama-tamanya dia malu-malu menghadap saya, terus menggambar gajah pun dia kayaknya ragu-ragu dan gemeteran lagi gitu kan. Dan ternyata di pertengahan kita sambil belajar, dia menawarkan diri untuk menggambar bunga gitu. Itu luar biasa sekali loh Pak," saya bilang gitu sama bapaknya kan. "Enggak," dia bilangnya, "nilai nilai anak saya nanti bisa kecil loh di sekolah," dia bilangnya kayak gitu. Eee dan aku bilang, "Oke, mungkin ibu gurunya tidak mengerti atau bapak gurunya tidak mengerti secara psikologi anak ya, atau pedagogik yang mereka lakukan saya tidak tahu gitu loh, kurikulumnya bagaimana gitu kan." Eee, dan akhirnya bapak itu bilang, "Ya sudah kamu tolong dibikin." Dan saya tidak mau, saya bilang gitu, Pak. Karena begini, kalau bapak mau lihat, sebenarnya bagus seni itu di mana, saya bilang gitu kan. Terus saya lihat kan lukisannya Joan Miro, Pak. Saya langsung lihat kan Instagram, saya lihat kan Joan Miro yang abstrak yang itu, terus saya lihat kan sama bapaknya, bagusnya di mana lukisan Joan Miro ini? Terus dia mungkin, nah, kita bilang, "Kalau mau bapak, mau harganya berapa, mungkin kita sama-sama tercengang dengan harga dan nilainya lukisan Joan Miro ini." Saya pikir kalau saya menjadi bapak, saya bilang gitu, ya kayak kira-kira karena kita sama dewasa gitu, saya ngobrolnya kayak gitu. Eee Saya merasa bahagia sekali gitu loh, karena apa namanya, mewarnai, apa namanya, terus mengajari dan membimbing anak Bapak yang belum diselesaikan tadi itu, menurut saya gitu, itu bukan lagi nilai 8, 10 Pak, malah lebih, kita bilang gitu. Itu nilai yang lebih gitu loh, bukan bukan nilai di rapor itu menurut saya bukan bukan apa-apa untuk saya, untuk orang yang seperti saya, kita bilang kayak gitu. Ya kalau Bapak tidak tidak puas ya ya saya nggak tahu, kita bilang gitu. Ya ceritanya begitu. Saya share lagi ya. Di masa hibernasiku, saya banyak meminta maaf kepada diri sendiri. Saya pikir waktu itu menjadikan saya traumatik dan histeria. Mengapa minta maaf, Bang, kepada diri sendiri? Silakan. Karena cerita ini sebenarnya panjang gitu loh, Pak. Karena sebelum ini saya berterima kasih dulu sama ada dulu pas kuliah itu, beliau itu bernama Bapak Edi Sunario gitu, Dokter Edi Sunario, dan yang saya gambar ini itu ada Bapak Andre Tanama gitu. Mereka berdua itu adalah pembimbing saya pas pas S1 gitu loh. Eee, dan waktu S1 saya mengambil kajian, bukan kajian sih, judul apa namanya, tugas akhir saya itu melankolia gitu loh. Dan menurutku cukup menguras menguras emosi gitu ketika saya mengerjakan tugas akhir itu gitu loh. Karena di sini, di tugas akhir melankolia itu saya beruntung gitu, karena dipertemukan dengan pembimbing yang membebaskan saya, apa namanya, menulis gitu, menumpahkan apa yang saya pikirkan, mmm, karena jarang gitu loh di perkuliahan itu memperbolehkan judul itu cuman satu kata aja gitu, melankolia, udah sudah gitu. Biasanya kan, perempuan sebagai sumber inspirasi penciptaan seni grafis, biasanya kan kayak gitu. Dan saya beruntung sekali karena beliau berdua ini, Bapak Edi Sunario dan apa namanya, Pak Andre itu membebaskan saya, memberi ruang untuk berkarya dan menulis gitu loh. Kenapa saya mau minta maaf gitu loh, Pak, karena di sini ada tegangan emosi, menurutku emosinya cukup banyak gitu loh. Eee, di TA itu banyak banyak sekali kejadian yang yang gimana ya, yang entah gitu loh, sampai yang entah karena melankolis kan sangat sangat sedih sekali sebenarnya gitu loh, sedih yang sangat akut gitu.
Dan saya merasakan itu gitu. Wow, wow. Dan berhasil Oh, kayak waktu Anda, walaupun melankoli. waktu itu ya kalau Bapak Bapak, apa namanya, Hartanto lihat dalam tulisan saya di, apa namanya, di Instagram itu kan saya ini langsung tag tuh si Pak Andre-nya. Di situ Pak Andre bilang, saya merasa tersanjung waktu itu kan. Dia bilangnya kayak gini, ya selama sejauh ini sampai di 2013 sampai 2020 eh, belum ada karya secara pendisplayan, penulisan dan segala macam hal di seni grafis itu sewingit saya, Pak. Tapi saya pikir ya itu terlalu berlebihan dan menyanjung saya gitu. Karena dia pembimbing saya mungkin ya. Terima kasih loh Pak Andre. Oke, terima kasih Bang Adi untuk sharing-nya. Kita Iya, kapan-kapan harus ketemu di Rugoh. iya. Kayaknya saya berencana sebenarnya Pak, apa namanya? Eh saya berharap pameran tunggal lagi dan apa yang saya pikirkan itu jadi apa ya? Benar-benar jadi kenyataan gitu loh. Oke, terima kasih Bang Adi. Iya Pak, Terima terima kasih. kasih. Selamat sore, selamat sore. Iya, Selamat sore Pak. terima kasih.